Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah heboh. Ya, siapa lagi kalau bukan Eza Gionino yang rumah tangganya kini berada di ujung tanduk. Setelah digugat cerai pada awal September lalu, kini keduanya kompak hadir dalam sidang perdana. Seperti apa hasilnya? Langsung saja, ini dia. Besti, kisruh rumah tangga Eza Gionino sempat jadi perbincangan publik beberapa waktu belakangan. Bukan tanpa sebab ya Besti, semua bermula dari bocornya informasi perceraian keduanya. Ya, seperti informasi yang berhasil diterima dari Humas Pengadilan Agama Cibinong. Meiza atau yang akrab disapa Echa menggugat suaminya pesinetron Eza Gionino. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Meiza telah menggugat cerai suaminya sejak awal September lalu. Penelusuran di aplikasi kami bahwa hari ini benar sudah terdaftar gugatan cerai yang diajukan oleh Meiza Aulia Horitna dengan Eza Gionino. Terdaftar hari ini Rabu tanggal 3 September. Didaftarkan secara ekod oleh kuasa hukumnya. Dan kini permohonan cerai tersebut telah diproses dan telah memasuki sidang perdana yang beragendakan mediasi. Menurut kuasa hukum Meiza alias Echa, dari sidang mediasi yang digelar kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, yakni kesepakatan untuk bercerai hingga hak asuh dan nafkah anak di Besti. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga, ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Echa atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Echa aja. Mengenai kabar ujuk, Meiza melalui kuasa hukumnya menepis hal tersebut. Menurut Randy Rumapea, saat ini kliennya masih tetap pada keputusan awal, yakni kekeh ingin bercerai dengan Eza Gionino. Kita lihatlah, cuman untuk saat ini sejauh ini dari hasil mediasi sudah ada kesepakatan sebagian yang tadi saya sampaikan. Di sisi lain, Eza yang juga turut hadir di persidangan mengaku akan terus mengupayakan langkah hukum agar rumah tangganya kembali bersatu seperti sedia kala. Menurutnya, Meiza masih terus kekeh meminta cerai, butuh ruang dan waktu untuk memikirkan kembali keputusan tersebut. Pasti ya, sekali lagi. Ya kalau optimis ya demi kepentingan anak-anak, optimis masih harus, tapi kami tetap berproses. Bukan tanpa alasan Besti, Eza masih ingin terus mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza. Ya, karena ia tak ingin ketiga anak mereka kehilangan sosok orang tua, baik ayah maupun ibu mereka. Ada terbuka, sudah terbuka yang jelas. Tadi kita juga ada bahas, dia adalah kita sebagai orang tua tetap, saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur ya, figur kita semua gitu. Supaya tetap masih ada. Jadi biar itu yang akan kita lakukan dulu. Terlepas dari alasan tersebut, Meiza melalui kuasa hukumnya membeberkan suasana mediasi yang sempat alot. Ternyata nih Besti, setelah sebulan tak bertemu dan tidak berkomunikasi, sidang mediasi jadi ajang buat keduanya mengeluarkan unek-unek masing-masing. Meskipun jalannya proses sidang sempat alot, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak yang jatuh ke tangan Meiza. Kemudian disusul nafkah anak dengan nominal yang disesuaikan dengan kesanggupan Eza. Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya, gitu ya, di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Selain hak asuh dan nafkah anak, Meiza juga meminta senilai puluhan juta dari Eza Gionino untuk nafkah idah nih Besti. Puluhan juta. Nafkah idahnya ya.
Mengenai rumor yang menyebut Meiza melarang anak-anaknya bertemu dengan Eza, ternyata tidak benar ya Besti. Meiza yang diwakilkan kuasa hukumnya Randy Rumapea, selama ini kliennya tak pernah membatasi Eza bertemu dengan anak-anak mereka. Hanya saja Meiza selama sebulan terakhir membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan diri dari semua prahara rumah tangga mereka. Jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses bertemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Ica tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti. Nah, klien kami masih butuh ruang, waktu, dan memang komunikasi dengan Mas Ica kan terbatas dan semua kan melalui pengacara gitu. Sehingga memang untuk komunikasi dengan anak selama 1 bulan memang di hold dulu sambil mengikuti proses yang berlangsung gitu. Sebagai bukti, Meiza sengaja membawa anak mereka ke kawasan pengadilan hanya untuk bertemu dengan ayah mereka. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu, baru ketemu anak saya tadi. Saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Hal serupa juga diungkapkan oleh Eza Gionino nih Besti. Sang pesinetron mengatakan jika renggangnya hubungannya dengan sang istri akibat komunikasi yang kurang baik. Jadi dengan adanya pisah rumah ini sebagai salah satu bentuk ia menghargai ruang dan waktu yang dibutuhkan sang istri. Ia rela berpisah dengan anak-anaknya kurang lebih 1 bulan. Dan pada saat bertemu, Eza tak bisa membendung air mata saking kangennya nih Besti. Sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Saya tetap cintai istri saya mencintai anak saya. Dan nggak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah dari saya udah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka, sudah bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini, hal yang saya inginkan. Eca juga, dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Saya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga sekali lagi. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Bukan hanya sedih karena tak bisa bertemu dengan sang anak, Eza tak kuasa menahan air mata lantaran mengetahui kondisi kesehatan anak keduanya yang drop hingga harus berada di rumah sakit saat ini. Mereka segala ya buat saya. Saya ketemu Aksir tadi. Saya di saat mau pulang dari dia bangun dari tidurnya, dia lihat saya lihat dia. Ikatan batin antara anak dan seorang ayah pasti kuat sekali. Dan saya sempat video call kan anak saya yang nomor 2, dia lagi sakit, dia tipes. Tolong semuanya bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini? Melihat anak saya di rumah sakit, saya nggak tahu udah berapa hari karena tadi saya nggak bisa bicara banyak. Karena saya fokus untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak mikirin sakitnya. Jelas ya. Saya nggak bisa terus. Terlepas dari persoalan tak bertemu anak sebulan, kuasa hukum Eza mengatakan jika sidang selanjutnya akan digelar pada 20 Oktober mendatang.
20 Oktober itu sidang untuk menginformasikan hasil mediasi, bahwa mediasi kan lanjut tetap ke pokok perkara, artinya tidak berhasil untuk rujuk. Dia selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Mediasi sudah selesai. Oke Bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh. Karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.